Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrim min nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para asatijah, para guru yang saya hormati, ketua pengajian BPTS Semawi beserta jajarannya, Bapak Subagya, Bapak Ustaz Asman, ada Bapak Ustaz Saiful, Bapak Mansur, dan juga Ustaz Ihsan, Ustaz Samsul Rijal, dan juga Bapak Sahadi, Bapak Asbullah, Bapak Jawadi, dan juga Bapak Subur, Bapak Saril. Semuanya orang tua saya, jamaah Masjid Taklim Albaniyah. Teristimewa buat Sohibul Bait Bapak Hartoyo beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, Allah lindungi segala musibah, bencana, penyakit, dan juga Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya salihin dan salehah, diberkahi harta dan umurnya, amin ya rabbal alamin. Semua jamaah hadirin termasuk Bapak Budi, alhamdulillah beliau bisa hadir, semoga sehat selalu Pak Budi ya. Alhamdulillah pada malam hari ini gerimis, tapi kita bisa menyempatkan waktu untuk datang karena memang kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah ganti ya upaya kita ini, langkah kita dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat beri salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan dengan membacakan kitab Busral Karim, yaitu fikih. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk bab tentang salat Jumat. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bi ilmihi wa barakatihi. Amin. Bab salatul Jum'ati, bab yang menjelaskan tentang salat Jumat. Ya, Jumat itu artinya berjamaah, kumpul. Ya, makanya hari dalam Islam itu yang pertama Ahad. Ahad itu satu. Jadi hari Minggu itu Ahad. Ahad itu artinya satu. Yang kedua, hari apa setelah Ahad? Senin. Bahasa Arabnya Isnain. Jadi Senin diambil kata Isnain. Hari kedua. Yang ketiga namanya hari Selasa. Bahasa Arabnya Sulasa. Salah satu. Tiga. Nah yang keempat dari Rebo. Arbi'ah, Rebo. Oh, dan keempat adalah, yang kelima adalah Khamis. Jadinya Kemis. Nah, Jumat itu Jum'ah, kumpul. Jadi hari Jumat itu kumpul orang laki di masjid, namanya Jumat. Nah, yang hari ketujuh, hari yang keenam namanya Sabtu. Sabtu itu Sabaun. Sabun itu adalah 7 ya, hari ketujuh Sabaun, Sabtu jadinya ya. Jadi Jumat itu yang beda. Kenapa? Karena Jumat itulah istimewa ya. Kata Imam Syafi'i, hari Jumat itu lebih utama daripada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kita terbalik, yang ramai Idul Fitri sama Idul Jumat biasa aja. Padahal kata Imam Syafi'i lebih istimewa hari Jumat ketimbang Idul Fitri sama Idul Adha. Mungkin karena Idul Fitri setahun kali, Jumat ya minggu bosan kali ya. Ya. Nah, dinamain Jumat juga karena memang bertemunya Nabi Adam dengan Hawa itu pada hari Jumat. Diciptakannya juga Nabi Adam itu juga pada hari Jumat. Maka termasuk salah satu pemimpin hari ya hari Jumat. Sayyidul Ayam namanya, Sayyidul Ayam ya. Itu. Makanya istimewanya lagi hari Jumat itu adalah ya'tikullahu fi sitami'ati alfin. Pada hari Jumat itu Allah akan membebaskan 600.000 orang nanti pada hari kiamat.
Dan juga Allah akan membebaskan fitnah kubur kepada orang yang wafat pada hari Jumat dan malam Jumat. Bebas dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Bisa bebas dari pertanyaan munkar, bisa bebas dari siksa kubur. Enak tuh yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Kita niat meninggalnya hari Jumat. Mau? Buat besok. Udah habis bos. Ya ngapa-ngapa ya. Ya. Jadi bebas itu keutamaannya, bahkan utamanya lagi apa? Jumat itu adalah al-jum'atu hajju fuqara. Jumat itu adalah hajinya orang fakir miskin. Nah, jadi orang miskin, orang fakir itu bisa pergi haji. Kapan? Setiap hari Jumat. Makanya pergunakan waktu Jumat dengan sebaik mungkin. Kata Nabi, barang siapa yang pagi-pagi udah mandi, niatnya karena salat Jumat, saya mandi karena hari Jumat nih, pergi ke masjid, jalan duluan, jalan, jangan naik motor, jalan, masuk duluan, cari posisi pas di belakang imam, nggak kebagian di kiri, di kanan, imam nggak dapat di kiri, imam nggak dapat, yang penting barisan depan, barisan. Nah, dia zikir, dia dengerin khatib, itu pahalanya satu langkah dari rumah sampai masjid, itu satu langkah pahalanya 1 tahun ibadah. Ibadah siapa? Ibadah orang hari siangnya puasa, malamnya tahajud. 1 langkah. Jadi 1 langkah itu dibayar pahala 1 tahun orang yang malamnya tahajud, siangnya puasa 1 tahun. Oh, keren kagak tuh? Dahsyat nggak? Nah, jadi kalau kepengen bapak itu 1 langkah. Sekarang di rumah ke masjid berapa langkah? Ada 100 langkah. Berarti 100 tahun kita ibadah tahajud, 100 tahun kita puasa. Syaratnya tadi pagi-pagi udah mandi niat. Nah, tapi jangan pagi-pagi banget, jangan sampai jam 7 nyampe di masjid. Ya boleh sih berbenah. Nah, yang minimal pertama, karena dalam hadisnya, dalam hadis Bukhari Muslim, nanti setiap hari Jumat itu di pintu masjid ada penjaga malaikat. Ngapain dia? Jadi penjaga tamu. Jadi setiap masjid itu pintunya dijagain itu setiap Jumat. Malaikat ngapain? Bawa buku nyatet. Siapa yang datang pertama? Bang Dais. Itu pahalanya seperti kurban unta. Tulis tuh. Bang Dais duluan. Nah, yang kedua siapa? Orang yang pahalanya sama dengan korban sapi. Tuh, sapi tuh. Yang ketiga, orang yang pahala korban domba. Yang keempat, korban ayam. Yang kelima, telur. Di bawah ayam apaan? Telur ya? Itik. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi adalah, ada 2 pendapat. Ketika imam sudah datang, maka malaikat buku tutup. Bukunya ditutup. Tidak dapat pahala tambahan, cuman pahala sholat Jumat doang. Yang kedua, kalau khotib sudah naik, assalamualaikum, khotib begitu tuh, malaikat buku tutup. Udah ngecatat lagi. Habis pendaftaran. Makanya ada istilah khotib kalau bisa datangnya belakangan. Biar apa? Biar yang datang sebelum khotib dapat pahala. Karena kalau seandainya khotib datang duluan, buku malaikat apa? Tutup. Udah nggak dapat pahala lagi. Makanya kalau khotib yang ngerti, dia datangnya belakangan. Kenapa? Kalau dia datang duluan, ya udah yang lain ditutup pada saat itu. Set, habis. Nggak dapat bonus pahala kurban. Jadi kalau ada khotib datang belakangan, jangan khotib aja belakangan. Bukan begitu, berarti dia ngerti. Tapi kalau khotibnya di kampung deh, kalau di kampung orang ya panitia celingukan mana khotib datang. Kan? Celingat belum datang ini.
Nah, makanya kita yang sebagai jamaah jangan sampai imam khotib datang duluan, kita nyerobot. Betul kan? Apalagi yang udah nggak ngapa-ngapain, udah duduk di situ. Kenapa? Ini luar biasa pahalanya. 1 langkah 1 tahun ibadah. Datang duluan dapat pahala kurban unta lah, kita setahun kambing aja susah. Ini mah onta. Setiap hari Jumat. Syaratnya datang duluan, kan kita mah enggak. Pas ajan baru datang. Itu ruginya bukan main. Ruginya bukan kagak dapat pahala korban. Ya kan? Itu malaikat udah nandain nih. Ya dia lagi yang telat. Ya kan? Khotib udah assalamualaikum baru datang ya. Ya kan? Udah dicatat tuh malaikat yang begitu. Nah, maka kita nih beruntung. Ya. Kalau kita datangnya duluan. Ya. Wa innama tajibu, dan sesungguhnya wajib al-jumu'atu ala kulli mukallafin. Sesungguhnya salat Jumat itu wajib bagi orang yang mukallaf, yang udah balik, yang udah balik wajib tuh. Ya kan? Terus siapa lagi? Hurin, orang merdeka, ini merdeka semua kita. Siapa lagi? Zakarin, mukimin. Zakarin itu laki. Jadi salat Jumat itu wajib bagi laki. Mukimin itu orang yang mukim, menetap. Ya, menetap. Atau bisa dikatakan yasma'un nida minhu, orang yang mendengar azan. Bila maradin, tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Wa nahwihi, dan umpamanya sakit, mimma taqaddama, seperti halnya dengan ujurnya salat berjamaah. Udah jelasin tuh kemarin, ujurnya salat berjamaah. Jadi orang yang nggak wajib salat Jumat sama dengan orang yang ujurnya salat berjamaah. Kemarin udah tuh apa? Hujan lebat. Kalau hujan lebat bikin basah, licin, deblok, itu nggak wajib salat Jumat dan tidak wajib salat berjamaah. Kenapa ya? Percuma, sampai orang sana kotor. Kalau masih gerimis pakai payung masih wajib. Kalau masih pakai jas hujan bisa, masih wajib. Masih wajib, ya. Terus siapa lagi? Ya, watajibul jum'ah, wajib salat Jumat ya alal a'ma, termasuk orang yang buta, ya. Alal marid, orang yang sakit. Kalau orang sakit itu wajib salat Jumat kapan? Ya, in hadara waktu iqamatihi. Nah, dia datangnya waktu mau salat Jumat. Lagi dari rumah seger, nggak ngapa-ngapa sih, pilek-pilek dikit. Nah, sampai di masjid ya, pusing. Pusing. Sedangkan sholat waktu Jumat datang setengah jam lagi, maka itu tetap wajib karena baru pusing, tidak membawa mudarat. Kalau masih kuat lanjutin, nggak boleh pulang. Kenapa? Karena udah datang, dia udah datang, ya. Nah, jadi dia wajib nunggu kalau itu tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan, umpamanya pingsan, wah kalau itu pingsan, mendingan pulang daripada pingsan di masjid. Ya. Kalau bikin parah lebih baik pun tidak usah nunggu waktu. Ya. Wa alaman balagahu, atau bagi orang yang telah mendengar ya daripada suara azan. Nah, jadi orang yang mendengar suara azan wajib berjamaah dan wajib salat. Makanya gampang, kalau nggak pengen salat Jumat, kupingnya apa ini? Budegin, biar kagak dengar azan. Kenapa nggak salat jamaah? Nggak dengar, nggak dengar. Itu dengar. Ya kalau azan nggak dengar.
Jadi nggak salat. Kan ada cerita ya kan, Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta, minta dispensasi, ya Rasulullah, kamu kan tahu saya buta, terus kenapa kalau jamaah saya minta dispensasi dah, maghrib saya bisa, Johor bisa, asar bisa, isya bisa, kenapa banyak yang nuntun? Banyak yang, tapi kalau subuh nggak ada yang nuntun ya Rasulullah. Boleh ya, saya minta dispensasi, setiap salat subuh saya di rumah. Apa kata Nabi? Kamu dengar aja nggak subuh? Dengar, kan yang buta mata ya Rasulullah, wajib berjamaah. Abdullah bin Maktum buta, tetap kata Nabi subuh tetap di masjid. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Maktum? Dia ngakalin tiang masjid sama tiang rumahnya ditaruhin tali, diikat, biar setiap subuh apa? Dia tinggal ngikutin tali. Jadi kalau nyampe tali habis berarti masjid, nah, nyampe dia, diikat sampai segitunya. Jadi setiap subuh nih, tiap siang, setiap sore nyuruh orang tolong ikutin tali dari rumah saya ke masjid. Tersubuh enak. Kalau bocah sekarang dijahilin, dipindahin ke jurang. Nah kita mah sekarang udah enak, ya kan? Maka wajib sholat Jumat, ya. Terus selanjutnya wala tajibu, tidak wajib salat Jumat itu ala musafirin, bagi orang yang berpergian, baik perginya mubahan yang boleh, yang wajib apalagi yang mubahan itu arti silaturahmi, ya, atau jenguk orang sakit, takziah, itu boleh, enggak salat Jumat. Baik tawilan atau qasiran, perginya itu yang jauh banget atau jauh doang, ya kan? Oh, makanya wa yarumu alaman lajimathu, haram hukumnya bagi orang yang wajib Jumat safaru ba'dal fajri, bepergiannya setelah subuh, haram. Mau ke Bandung, perginya habis subuh, haram itu. Mau ke Jogja, perginya hari Jumat setelah subuh, wa yarumu, haram. Kenapa? Ketahuan ntar sholat Jumat haji pergi, haram. Kenapa haram? Illa ma'a imkaniha, kecuali dia tahu entar di jalanan ada masjid. Kalau dulu kan masjid jarang, ya kan? Nah, makanya diharamkan pepergian hari Jumat. Kenapa? Karena khawatir entar di jalanan nggak ketemu masjid, nggak ketemu masjid, ya. Nah, kalau sekarang udah banyak masjid. Sholat Jumatnya kapan? Entar di sono, di masjid anu, kan? Tuh. Au tawa hasa bitahlifihi. Nah, atau masih bingung, was-was, nggak tahu jalan, ya kan? Pergi ke Bandung nggak tahu jalan, masjid mana nih? Takutnya ntar sholat Jumatnya ketinggalan. Nah, maka itu juga jadi haram. Nah, kalau kita udah tahu, ntar jam 11 kita sampai di rest area sekian, di situ ada masjid. Nah, karena udah tahu kalau gitu mah, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum tahu, gimana ntar kita berhentinya? Pokoknya ketemu masjid kita berhenti jam berapa? Ya juga. Nah, namanya nggak jelas. Itu namanya khawatir. Kalau masih khawatir maka haram perginya habis subuh. Kalau mau perginya sebelum subuh. Kalau sebelum subuh nggak ngapa-ngapa. Nggak ngapa, gitu ya. Subuhnya di luar berarti, gitu ya. Waktu sadul jamaah fi zahril ma'dzurain. Nah, bagi orang yang ragu-ragu terhadap salat Jumatnya, kan harus diganti dengan salat zuhur. Nah, bagaimana tuh? Nah, itu bisa salat zuhurnya bisa dilaksanakan berjamaah dan bisa dilaksanakan secara sendiri. Yang berjamaah itu yang bagaimana?
Nah, kalau ujurnya itu ketahuan, Imam Syafi'i meriwayatkan kan sholat Jumat itu harus 40 kan? Nah, kurang 40 enggak sah. Pas, bener nih, 40 orang itu pas pisan 40 orang. Tahu-tahu lagi khotib, ada yang pulang atuh. Brengsek tuh bocah, aci pulang. Berarti kan kurang atuh tuh. Jumat tetap, entar habis sholat Jumat, johor lagi, iya kan? Double. Pas pulang kita keroyok tuh bocah, lu aci pulang sih. Iya kan? Gua nggak enak, sakit kan begitu. Berarti itu kan makjurah ketahuan namanya. Nah, kalau yang nggak ketahuan, individu. Menurut gua nih khotib nggak sah. Ada yang kurang, ya kan? Atau bacaan imamnya kurang pas. Nah, maka itu laksanakan sendiri aja. Nggak usah diumumin. Kan pengetahuan dia aja. Yang lainnya nggak tahu. Maka nggak usah sholat zuhur ya sendiri aja. Nah, sendiri saja gitu ya. Tuh, jadi nggak usah ngajak yang nggak elak ngajak yang lain gitu ya. Wa man shahhat zuhruhu shahhat jum'atuhu. Nah, sahnya salat zuhur juga sahnya salat Jumat gitu ya. Bagi orang yang diwajibkan salat Jumat maka juga wajib salat zuhur gitu ya. Waman wajabat, barang siapa yang wajib alaihi la yasi ihramuhu bi zuhri qabla salamil imam. Orang wajib salat Jumat seperti di antara yang tadi itu ya, balik Islam, berakal, mereka mukim, kan wajib salat tuh. Nah, ternyata dia nggak salat karena ada ujur ya. Ujurnya apa misalkan sakit nih, dia nggak sholat Jumat, maka sholat zuhurnya itu adalah ya qabla salam atau setelah salamnya imam baru sholat zuhur. Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa jadi sebelum imam selesai dia sehat. Ini jangan, kenapa nggak sholat Jumat? Sakit gua. Terus ngapain mau sholat zuhur? Ya imam juga belum naik, baru azan udah sholat, nggak boleh. Jadi syaratnya harus imam selesai. Assalamualaikum, baru kita sholat zuhur. Bagi yang sakit, ya kan? Kenapa? Karena kita termasuk orang yang wajib sholat. Kalau yang perempuan wajib sholat nggak tadi? Enggak wajib sholat, kan laki-laki. Maka bagi orang perempuan masuk azan Allahu Akbar langsung sholat boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena dia nggak wajib Jumat, ya kan? Artinya apa? Ya emang dia laki mau sehat, mau sakit nggak wajib sholat. Kalau laki-laki sehat wajib sholat. Nah, ketika lagi sakit hari Jumat, tunggu, mungkin imam belum naik, kita sehat, kan kita bisa nguber, ya kan? Kalau nggak sehat juga ya berarti nungguin imam salam. Ntar imam salam baru kita sholat. Tuh, ya kan? Selama itu kita begitu nggak? Enggak tahu. Ya, pokoknya enak aja. Allahu Akbar, langsung kita sholat zuhur. Ya kan? Mungkin kalau yang belum tahu ya nggak ngapa. Kalau yang udah tahu ya amalkan. Yang enak itu jangan sakit. Ya. Mungkin kalau ada yang nanya saudara orang tua kita yang sakit ya itu. Kalau yang perempuan bebas. Yang penting udah masuk. Istri nanya, Bang, saya sholat zuhur dulu ya, nggak apa-apa. Jangan diomongin, ntar nunggu imam selesai, kan ada kan dulu gitu kan ungkapan. Iya. Jangan sholat Jumat, jangan sholat zuhur dulu kalau orang laki belum pulang dari. Enggak, itu berlaku hanya orang yang laki, yang perempuan
Boleh, karena orang perempuan nggak wajib sholat Jumat. Gitu ya. Gitu. Jadi dilaksanakannya gitu. Ya. Nah, itu masalah sholat Jumat. Ya mungkin sebelum dilanjut ada yang mau ngobrol-ngobrol, kita ngobrol aja ya. Supaya ada interaktifnya, supaya nggak belengong be. Mungkin ada yang mau nanya-nanya, boleh gitu ya, nggak bayar. Kalau yang rumahnya dekat masjid, tapi kondisinya sakit gitu. Iya. Ya sakitnya mungkin nggak dia ke masjid. Kalau mungkin silakan, kalau nggak mungkin ya nggak usah. Berarti mungkin itu artinya tidak ngerepotin orang, nggak perlu digotong, diri kudu dipapa, ya kan? Kalau pusing-pusing dikit mah yang jangankan yang deket, yang jauh juga wajib, ya kan? Karena baru pusing-pusing doang. Mengajar di salam satu. Kenapa? Di Al-Ikhlas dengan ajannya, jadi nggak dengar, jadi saya kesel nggak ikhlas ya. Oke. Iya. Kalau denger aja di mana aja ya sholatnya di mana aja boleh, ya kan? Ya. Nah, makanya yang enaknya orang dulu. Kenapa? Nggak ada yang pakai speaker, banyak orang kagak denger. Iya kan jauh kan? Padahal mah kalau cuma Ada menara. Nggak jadi ya. Makanya juga ada hadis itu kan, apabila Idul Fitri, Idul Adha berbarengan dengan hari Jumat, maka tidak wajib Jumat. Dulu, kenapa? Karena masjidnya jauh, ya kan? Jadi orang mau ke sholat Idul Adha itu dari jam 5 udah jalan, karena masjidnya jauh. Sampai di masjid jam 7 misalkan, 2 jam dia jalan. Salat sunnah Idul Adha misalnya Idul Fitri 1 jam, jam 8 selesai, pulang sampai rumah jam 10. Masa Jumat balik lagi? Nah makanya nggak wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena kendalanya. Nah kalau sekarang nggak bisa, jauh pakai motor. Kenapa nggak sholat Jumat? Kan tadi udah Idul Fitri. Dulu, kalau sekarang alasannya nggak ada, masjid deket-deket banget. Iya, kalau dulu mah emang begitu jauh. Tapi di kampung masih gini, maaf ya. Kalau hari Jumat itu, kalau sekarang kan udah modern gitu ya, ada tua gitu speaker. Kalau di kampung kalau hari Jumat masih diingatkan, masih jam 11 duduk pertama, jam 12 kedua. Bila naik itu udah yang ketiga, deng-deng itu udah yang ketiga kali. Ya dulu di situ juga begitu. Iya, sampai sekarang masih Ada ya. dari jam 11. Ya. Jam 11, tanggal 12, jam 12. 3 ya. Kalau di sini 2. Dulu ada beduk mandi namanya. Jam 11, beduk panjang tuh mulanya. Nah, dulu itu jam 11. Jadi suruh pulang tuh. Namanya beduk mandi. Tapi kalau dulu kenapa beduk kedengeran jauh ya? Kenapa ya? Kadang-kadang ada yang Masih melompong gitu. Dulu ya. Kalau sekarang mah kalau masanya nggak kedenger. karena beduk sini nggak digantung dan suaranya nggak rapat kan kalau digantung beda suaranya. Iya. Numpang gitu ya. Kalau digantung suaranya beda. Iya, beduk dulu itu kencang-kencang itu. Nyampe. Apa mukul kuat-kuat kali mah? Enggak, itu numpang nggak digantung. Kalau digantung suaranya beda. Kalau menara Nggak bergema. Dulu orang meninggal dipukul beduk, tahu wah ada yang meninggal nih. Iya. Tahu kalau umurnya yang meninggal udah tua, pukulannya lama. Kalau cuma di kampung Iya. Iya. Banyak kendaraan dari di sini. Oh, itu mungkin udah banyak yang bunyi-bunyi yang lain kali yang bising ya. Banyak tingkat. Kalau dulu masih sepi kali ya. itu orangnya blong Ya, kalau dulu emang benar itu di perdu pertama biasanya jam 11. Ya, itu waktu. Kalau sekarang sekarang ada tua gitu. udah tua pakai ajan udah kedengeran. Ya. Ya, jadi salat Jumat itu seperti itu dan diusahakan karena ini adalah salat Jumat ini adalah paling mulia, maka cari pakaiannya yang paling bagus. Jumat itu cari yang paling bagus. Yang punya sorban pakai sorban. Meskipun gue makan bukan ustaz, malu hari Jumat pakailah. Yang punya gamis pakai gamis. Duduknya di depan. Nah ini nih. Jangan di belakang, ada minggir. Pakai gamis baik.
Udeng-udeng. Kenapa itu Pak Somad nggak mau di masjid kita? Katanya malu, nggak ada temennya, nggak ada yang pakai sorban, nggak ada yang pakai gamis. Akhirnya apa? Pas ada yang komat, yang ditunjuk dia malu. Jadi maaf. Iya. Nah, makanya pakai gamis PRT. Kenapa kita pakai gamis? Paling enggak kalau kita pakai gamis, makan kita istirahat apa? Gue malu pakai gamis, pakai lagu gua masih begini, baik kan begitu ya. Nah, saya juga masih malu sebenarnya. Tapi kalau sholat Jumat saya pakai. Biar apa nih? Biar posisi depan jangan sembarangan orang ngis. Depan itu posisi sholat itu paling luar biasa itu. Kalau di masjid di mana-mana itu nggak bakal kebagian. Susah nyari posisi sholat Jumat di baris paling. Kenapa? Karena udah terpatok. Orangnya dia juga tuh. Jadi belakang imam siapa, kiri kanan siapa, udah ada. Udah udah kayak di apa namanya? Di booking gitu. Kalau kita lihat siapa aja nggak pakai celana maju ke depan. Sayang. Udah yang kita yang di sini yang nggak kemana-mana, ya udah nggak pakai gamis nggak apa-apa lah. Duduk posisi depan. Pahalanya besar. Dan juga bikin angker masjid. Di belakang imam itu kan harus paling tidak itu yang tahu untuk menggantikan imam itu kan. Jadi kadang-kadang kita sendiri nggak berani gitu karena persyaratan jadi imam kan harus salah. Yang suaranya bagus, tajwidnya benar. Nah di Albania ada nggak? Nah, ya makanya udah diusahakan Ya, karena nggak ada bapak aja udah kagak. Kalau gitu, gue mah nggak mau ah. Jadi akhirnya siapa baik? Iya, kita pede aja, yakin imam nggak salah, gitu aja. Ya takutnya, ya kita kan nggak tahu gitu kan. Iya, kalau semua beranggapan aku nggak pantas, akhirnya nggak ada yang maju, ya kan? Nah, paling nggak kita agak minggir dikit lah, barisan depan. Tapi barisan depan itu orang-orang yang hebat, walaupun kita nggak merasa hebat, pakai gamis, pakaian yang keren, cakep. Biar apa? Wah, orang Blok Sawah ternyata gitu. Masjidnya jadi angker juga kan begitu. Kalau masih masuk pakai celana, masuk baris depan ya. Blok Sawah mana ini? Anunya tokohnya kan begitu. Ya udah, pokoknya mulai sekarang dipatokin nih. Yang kiri depan pojok siapa? Dikasih nama Bang Jambul. Pakai udang-udang, wah kan angker juga namanya masjid kalau gitu ya. Jadi jangan sembarangan orang. Artinya bukan tidak boleh, kita manfaatkan buat ngambil pahala buat kita, orang kita, gitu kan. Pakaian kita yang bagus kan pahalanya besar di Jumat, posisi paling depan, ya. Cuman jangan orang udah di depan kita suruh mundur-mundur loh. Ya kan? Salah kita datangnya belakangan, pengen di depan datangnya duluan. Ya. Nah, jadi begitu. Ini namanya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau Pak Jawadi, kalau kita merasa saya nggak pantas. Yang pantas siapa? Saya juga bener. Saya juga merasa nggak pantas, bacaan saya masih banyak salah, ya kan? Cuman karena nggak ada lagi, mau dia masih kita tinggal semua. Udah bismillah kita maju di depan. Niatnya bukan mau jadi imam, niatnya bukan mau gantiin imam. Udah bismillah. Ya. Tuh, mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Ketemu lagi di hari yang akan datang. Allah bukakan mata hati kita untuk ilmu yang bermanfaat. Kita doakan Bapak Hartoyo beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman Islam, Allah istiqomahkan dalam ibadah, murah rezekinya, dan juga kita semua yang hadir hari ini. Allah jaga kesehatan kita, Allah lindungi kita dari segala musibah, bencana dan juga penyakit, dan juga Allah kabulkan semua hajat cita-cita baik kita dan keluarga kita, dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keturunan kita salihin dan salehah, diberkahi harta kita, kerjaan kita, bighairi ta'abin wala masyaqatin wala dhairin, dan juga kampung kita, negara kita Allah beri keamanan, dijauhkan musibah, bencana, penyakit, pengajian kita, majlis taklim kita, masjid kita biar Allah makmurkan, Allah jaga dari segala fitnah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.